Bertanya lagi sama dirinya, kenapa aku stres, apa yang bikin aku stres. Halo sahabat Nova, saya Acil dan sama rekan saya Maria. Hari ini kita bakalan bahas soal bagaimana sih orang tua itu bisa mendampingi anak selama belajar di SFH tanpa stres dengan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Yulia Indriati, Direktur dari Keluarga Kita. Nah, kurang lebih sih bahasan yang akan dibahas tuh kan ibu-ibu kalau sahabat Nova pasti stres nih kan, kayak kalau ngajar anaknya kok nggak bisa-bisa, anaknya kok nggak mau nurut, anaknya nggak apa. Nah, tipsnya gimana sih mendampingi anak yang baik, yang biar kita nggak stres, anak juga nggak ikutan stres, dan pelajaran juga bisa masuk ke otaknya. Nah, kita langsung aja ya hubungi narasumber kita, Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo Mbak Yulia. Halo juga Mbak. Halo, apa kabar? Baik. Iya betul gitu, karena ya bisa stres dua-duanya sih sebetulnya yang stres gitu kan, anaknya stres, orang tuanya juga stres. Di proses mendampingi anak belajar ini kan jadinya yang stres dua-duanya gitu kan. Kalau misalnya pemahaman-pemahaman dasarnya tuh atau ya PR orang tua kayak pemahaman dirinya atas dirinya sendiri dulu gitu ya kan, pemahaman dirinya atas anaknya juga belum diberesin gitu ya, akhirnya ya proses mendampingi anak belajar di rumah di masa pandemi ini ya jadi sesuatu yang stressful gitu. Ya kalau orang tua yang udah terlanjur stres ya ditemukan sumber stresnya apa gitu ya kan. Dan itu biasanya berjalan secara natural kok gitu pada saat orang tua stres. Ya refleksi gitu ya, refleksi itu bukan pijat, maksudnya refleksi itu bertanya lagi ke diri sendiri. Apa sih namanya, apa ya pijat juga boleh sih ya, sambil bertanya lagi sama dirinya, kenapa aku stres, apa yang bikin aku stres gitu ya kan. Terus ya banyak dialog sama diri sendiri gitu kan untuk menemukan sumber stresnya itu ya, dan kemudian diatasi gitu. Nah setelah itu kalau sudah bisa menerima dengan kondisi pandemi ini gitu ya, biasanya tuh yang sulit itu kan biasanya tahap penerimaan ya, menerima kenyataan bahwa ternyata ya kenyataannya ya memang anak-anak akan belajar dari rumah gitu. Menerima itu dulu gitu ya. Kalau masih susah nerima tuh biasanya masih banyak ganjelan di hati gitu kan. Tapi kalau sudah nerima, itu udah selanjutnya dilakukan langkah-langkah yang sehingga membuat semuanya lebih kondusif gitu kan, supaya proses belajarnya kondusif gimana, supaya hati tenang menjalani ini gimana gitu ya kan, supaya anak-anak bisa belajar dengan baik itu gimana gitu. Kalau kondisinya sudah diterima, biasanya ide-ide untuk solusi ke diri sendirinya biasanya akan bermunculan sih. Perlu waktu meditasi dengan diri sendiri itu pasti. Kaget kali ya Mbak ya adaptasinya. Iya betul. Siapa sih yang nggak kaget ya kan gitu. Ini kan perubahan rutinitas secara ekstrim. Jadi sangat-sangat wajar kok kalau stres gitu ya. Sangat wajar kalau ngerasa nggak nyaman dan nggak langsung smooth gitu kan, nggak langsung lancar gitu ya. Dan ya nggak apa-apa juga kan gitu. Memang kayaknya nggak ada hal di muka bumi ini tuh yang semuanya tuh akan kayak selalu nyaman dan ya betul gitu. Ya diterima aja sebagai bagian dari perjalanan hidup kita gitu ya. Setelah itu setelah itu mencari solusinya gitu. Nah sahabat Nova gimana? Udah dapat materi yang mencerahkan bukan dari Mbak Yulia? Jangan sampai anak kita udah sekolah di rumah sama kita, udah nilainya jelek, terus pahitnya nggak paham pula. Nah, makanya kita harus coba nih mulai membenarkan dan melihat lagi udah benar belum sih gaya pendampingan kita dalam mengajarkan anak kita di rumah. Oke, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Nova untuk berbagai informasi yang edukatif dan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!